Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar mengenai integral trigonometri, integral eksponensial, dan integral logaritma. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam rumus dasar integral fungsi trigonometri. Integral itu kan kita ketahui bahwa integral adalah anti turunan. Berarti kalau ada integral dari sin, ya hasilnya min cos, karena turunan dari cos adalah min sin gitu ya, jadi kebalikannya gitu. Nah, seperti nomor 2 juga, kalau ada sin AX, jadi X-nya itu ada konstantanya gitu, misalnya sin AX diintegralkan, maka hasilnya adalah minus 1 per A cos X. Jadi kalau ada sin 2X, maka integralnya adalah minus 1 per 2 cos X gitu ya. Terus ditambahkan dengan suatu konstanta, karena ini adalah integral bentuk tentu. Nah, untuk cos X diintegralkan hasilnya sin X, karena turunan dari sin ya cos gitu ya. Jadi kebalikannya lah. Yang nomor 4, kalau ada integral dari cos AX, maka integralnya adalah 1 A sin X. Gitu. Untuk integral tangen ya hasilnya adalah ln secant atau minus ln cos. Gitu ya. Yang nomor 6, kalau ada tangen AX diintegralkan, maka hasilnya adalah 1 A ln secant AX ditambah C, atau sama dengan minus 1 A ln ln cos AX ditambah C, seperti itu. Yang nomor 7 juga integral dari kotangen itu adalah ln sin. Integral dari kotangen AX berarti tinggal ditambahkan 1 A ln sin AX gitu ya. Terus yang 9, integral secant ya ln secant ditambah tangen. Begitu juga untuk yang nomor 10, tinggal ditambahkan konstanta A gitu ya. Nah, yang nomor 11, integral dari cosecant ya ln cosecant dikurangin kotangen gitu. Terus nomor 12 sama seperti nomor 11, tinggal kita tambahkan suatu konstantanya. Nomor 13, integral dari secant kuadrat itu adalah tangen. Terus nomor 14-nya juga sama, kalau secant kuadrat AX ada konstantanya, maka hasilnya adalah 1 A tangen gitu ya. Nomor 15 adalah integral cosecant kuadrat, integralnya adalah minus kotangen. Nomor 17 berarti integral secant dikali tangen, hasilnya adalah secant. Nomor 18, integral dari cosecant dikali kotangen, hasilnya adalah minus cosecant. Nomor 19, integral dari kotangen kuadrat itu sama dengan minus kotangen dikurangin dengan X. Kemudian nomor 20 adalah integral dari sinus kuadrat adalah setengah X dikurangin 1/4 sin 2X. Jangan lupa ditambahkan konstanta. Yang nomor 21, integral dari cos kuadrat X itu adalah setengah X ditambah 1/4 sin 2X. Jadi nomor 20 dan 21 ini asalnya dari identitas trigonometri gitu. Jadi diubah dulu nih, kalau nomor 20 sin kuadratnya diubah jadi 1 minus cos kuadrat. Nah, cos kuadratnya itu nanti kita ubah dulu gitu ya. Jadi cos 2A gitu, nanti diubah pakai rumus yang ada di trigonometri, maka hasilnya tadi seperti nomor 20. Begitu juga dengan nomor 21, dia asalnya dari identitas trigonometri juga. Nah, nomor 22, integral dari tangen kuadrat adalah hasilnya tangen X dikurangin dengan X ditambahkan dengan konstanta. Jadi ini adalah 22 rumus dasar integral fungsi trigonometri yang harus kalian tahu kalau kalian ingin menyelesaikan integral bentuk tak tentu dari fungsi trigonometri gitu ya. Nah, selain rumus dasar tadi, kalian juga harus tahu 21 rumus-rumus penunjang untuk mengerjakan integral trigonometri. Seperti tadi saya katakan, ada yang nomor 1 itu adalah identitas trigonometri gitu ya. Sampai dengan ini adalah rumus-rumus trigonometri yang harus kalian tahu gitu ya. Pokoknya ini nanti akan terpakai saat mengerjakan soal-soal integral trigonometri. Oke, saya langsung aja ke dalam contoh. Jadi kalau ada integral sinus 4x dx, berarti kan ada 4-nya nih. 4-nya ini adalah suatu konstanta. Berarti 4-nya ini adalah A ya. Gitu ya. Berarti kita harus cari bentuk integral dari sin AX. Kita lihat, ada nggak sih sin AX? Ada ya, nomor 2 kan.
integral dari sin AX dx itu adalah minus 1/A cos X. Berarti ini hasilnya jadinya minus 1/A, A-nya berarti 4, gitu ya. Sin jadinya integralnya adalah cos. Cos apa? Cos AX juga. Jangan lupa ditambahkan dengan konstanta. Seperti yang nomor 2. Gitu ya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke dalam soal nomor 2. Gitu ya. Ini harusnya ada A-nya nih. Berarti cos AX ini AX gitu ya. Begitu juga berlaku untuk yang lainnya semuanya. Yang nomor 4 gitu, ini harusnya ada AX-nya juga semuanya. Yang ada konstanta A-nya. Gitu ya. Oke, nomor 2 sin 10x ditambah 5 cos 7x ditambah tangen 3x dx. Berarti ini kan ada konstantanya semua. Ini berarti A-nya, ini juga A-nya, ini juga A-nya gitu kan. Nah, kita masuk dulu ke sin-nya. Berarti kita pakai rumus yang nomor 2 ya. Berarti hasilnya adalah minus 1/A cos AX harusnya. Berarti hasilnya menjadi minus 1/A-nya berapa? 10 ya. Cos 10x gitu. Nah, nomor 7 plus 5 cos 7x. Berarti cos AX. Mana yang cos AX? Cos AX adalah yang ini. Gitu kan? Berarti hasilnya adalah 1/A sinus AX. Maka ini hasilnya adalah plus 1/A. 5 kali 1/A. Berarti 1/A-nya adalah 7. Cos jadinya sinus. Gitu ya. Kemudian plus tangen AX, tangen 3x. Cari yang rumusnya adalah tangen AX. Berarti masuknya ke nomor 6. Boleh pakainya len sekan, boleh pakainya minus len kosekan, minus len cos gitu ya. Jadi karena saya lebih enak nggak pakai minus gitu ya, jadi saya pakainya len sekan. Jadinya plus 1/A gitu ya. 1/A, A-nya adalah 3 gitu kan. Len sekan dari 3x baru ditambahkan dengan C gitu ya. Oke, itu udah bener AX. Oke, maka ini kalau kita jabarkan lagi menjadi 1/10 cos 10x plus 5 dikali 1/7 jadinya 5/7 sin 7x plus 1/3 len sekan dari 3x plus C. Begitu untuk penyelesaian nomor 2-nya. Nah, yang nomor 3-nya ini nomor 3-nya adalah integral dari cos 2x dikurangin 1. Nah, ini lihat. Berarti yang jadi A yang mana sih? Ini ya. Ini adalah A-nya. Gitu ya. Maka kita cari yang cos A. Oh, cos AX ada di nomor 4. Maka hasilnya adalah 1/A. A-nya adalah 2. Gitu ya. Kemudian integral dari cos adalah sin apa? 2x dikurangi 1 gitu, baru ditambahkan dengan C. Begitu untuk penyelesaian nomor 3. Mudah ya. Nah, kemudian nomor 4. Agak panjang nih, ada integral sinus kuadrat ditambah tangen kuadrat ditambah 4 ditambah cos kuadrat. Nah, ini berarti ini kan bentuknya ada sinus kuadrat ditambah cos kuadrat kan. Kalau kita lihat di dalam rumus-rumus penunjang ini, maka sinus kuadrat ditambah cos kuadrat itu masuknya ke dalam rumus nomor 1. Ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Maka ini kita ubah. Jadi kita dekatkan nih. Sin kuadrat tambah cosnya kita pindah. Cos kuadrat gitu ya, karena ini berlaku komutatif gitu. Tangen kuadrat X ditambah 4. Jadi bisa kita geser cos kuadratnya. Nah, ini tadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan ini ya, sama dengan 1 di rumus nomor 1. Maka ini saya ubah jadi 1. Gitu.
baru 1 ditambah tangen kuadrat X ditambah 4 dx. Kita lihat lagi, 1 ditambah tangan kuadrat itu bisa berubah nggak sih? Oh, ternyata dia masuk ke dalam rumus nomor 2. 1 ditambah tangan kuadrat itu hasilnya adalah sekan kuadrat. Maka ini berubah lagi, jadi sekan kuadrat X ini ya. 1 tambah tangan kuadrat X itu adalah sekan kuadrat X. Baru ditambah dengan 4 dx. Baru kita integralkan. Kita lihat integral dari sekan kuadrat itu apa sih? Oh, ternyata dia masuknya ke rumus nomor 13. Berarti integral dari sekan kuadrat adalah tangen X. Maka ini hasilnya adalah tangen X gitu ya. Baru dijumlah dari integral dari 4. Ini apa? Kita masuk ke dalam integral fungsi aljabar. Jadi kalau ada konstanta aja diintegralkan, maka tinggal kita tambahkan dengan X ya, karena dia diintegralkan terhadap X. Jadi ditambah dengan 4X, baru ditambah dengan C. Begini untuk penyelesaian untuk nomor 4 gitu. Jadi harus diubah dulu agar kalian tidak bingung gitu ya, agar memudahkan juga. Nah, nomor 5, kalau ada integral 7 sin 4x dikali cos 4x dx. Nah, ini kan perkalian nih. Nggak bisa kita integralkan sinusnya apa diintegralkan, cosnya apa diintegralkan. Nggak boleh begitu. Kalau ada bentuk perkalian, bisa dikerjakan dengan cara substitusi, diubah ke dalam bentuk rumus penunjang, atau bisa dengan cara integral parsial. Tapi kalau kita lihat dari soal ini masih bisa kita ubah pakai rumus penunjang gitu. Menjadi apa? Nah, kita ubah dulu. Ini 7 sinus 4x cos 4x. Kita lihat ada nggak sih rumus yang cos sin dikali cos. Ya kan? Ini kan sin 4x cos 4x. Ada nggak sih sin dikali cos hasilnya jadi apa? Kita lihat. Ternyata dia seperti rumus nomor 6. Kalau ada sin x cos x hasilnya adalah setengah sin 2x, berarti kalau ada sin 4x cos 4x, dia berubah jadi apa? Tinggal kita ubah. Jadi setengah sin 2 dikali, ini kan sin x kan berarti 1x gitu ya. Cos x kan berarti cos 1x. Kalau sin 4x cos 4x berarti sin 2 dikali 4x. Maka hasilnya adalah setengah sin 8x gitu ya. Jadi kita ubah. Jadi ini jadinya integral 7 dikali, nah ini sin 4x dikali cos 4x kita ubah jadi ini setengah sin 8x gitu ya. Setengah sin 8x dx. Baru ini kita integralkan. Nah, ini kan bentuknya adalah konstanta ya. Jadi dia boleh keluar dari integral. Jadi ini boleh 7/2 integral sin 8x dx, sifat dari integral gitu ya. Konstanta boleh keluar. Nah, baru yang di dalam integral itu kita integralkan. Sin 8x. Berarti 8 ini adalah A-nya. Kita cari sin AX. Sin AX diintegralkan jadinya minus 1/A cos AX. Gitu ya. Yang nomor 2. Jadi ini berubah jadi minus 1/8 gitu ya. Sin berarti jadi cos 8x plus C. Atau jadinya 7 kali minus 1 adalah minus 7, 2 kali 8 adalah 16 cos 8x, baru ditambahkan dengan konstanta. Gitu ya. Jadi penting banget kalian tahu yang namanya rumus penunjang dalam integral trigonometri, karena ini akan sangat membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal integral trigonometri gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam integral eksponensial dan integral logaritma. Jadi di sini ada teorema, ada 5 teorema. Yang pertama adalah seperti tadi saya katakan, integral adalah antiturunan. Jadi kalau kemarin
turunan dari eksponensial pangkat X adalah eksponensial pangkat X gitu kan. Begitu juga dengan integralnya. Jadi kalau ada integral E dipangkatkan dengan U, du, maka integralnya ya E pangkat U ditambahkan dengan suatu konstanta. Begitu juga kalau integral dari E pangkat X dx, maka hasilnya ya E pangkat X ditambah konstanta gitu kan. Nah, nomor 2, kalau ada suatu konstanta dipangkatkan dengan X dx, maka hasilnya adalah seperlen A dikali dengan A pangkat X ditambah dengan konstanta, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Karena ln 1 hasilnya adalah 0. Gitu. Oke. Kemudian integral dari seper X itu adalah ln X. Kemudian integral dari seper AX dx ya tinggal ditambahkan seper A ln X gitu ya. Dengan A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Kemudian integral dari E dipangkatkan dengan AX, jadi ada konstantanya, ya maka integralnya adalah seper A E pangkat AX ditambah dengan suatu konstanta. Dengan A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam contoh soalnya. Nah, kalau ada integral 2 dikali E pangkat 5X, itu hasilnya seperti apa sih? Nah, ini kan ada 2 ya. 2 ini adalah suatu konstanta, maka berdasarkan sifat integral, konstantanya itu boleh keluar dari integral. Maka jadinya 2 integral E pangkat 5X dx. Gitu ya. Kemudian E pangkat 5X. Perhatikan, ini adalah A-nya. Berarti kita cari rumus yang E pangkat AX. Oh, ternyata E pangkat AX ini ada di rumus nomor 5. Yaitu jadinya seper A E pangkat AX. Jadinya hasilnya adalah 2 dikali seper A. Seper A, A-nya adalah 5 gitu ya. Terus E pangkat AX. A-nya adalah 5, maka 5X. Baru ditambahkan dengan konstanta. Maka hasilnya adalah 2 kali seper 5 adalah 2/5. E pangkat 5X ditambah dengan konstanta gitu. Oke, gampang ya. Nah, nomor 2 juga gitu. Nomor 2 ada integral 2/3 pangkat 3x, 2/3x ditambah 4 pangkat x dikurangin 1. Nah, kalau ada seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, berarti ini kita ubah dulu. Integral 2/3x berarti boleh dong saya tulis gini, 2/3 dikali seper x. Sama kan? 2 kali 1 hasilnya 2, 3 kali x adalah 3x. Boleh ya? Baru ditambahkan dengan 4 pangkat x, baru dikurangin 1 dx. Kemudian berarti ini tinggal kita integralkan. Integral dari seper x nih, atau 2/3 nya saya keluarkan dulu gitu, integral seper x gitu ya. Jadi integralnya boleh masuk, 4 pangkat x min integral dari 1 dx ya, jangan lupa gitu. Oke, jadinya 2/3 integral dari seper x apa sih? Nih, integral dari seper x adalah ln x, maka ini berubah jadi ln x plus integral dari 4 pangkat x, berarti 4-nya ini adalah A-nya. Gitu kan? Maka kita cari A pangkat x. Oh, ternyata A pangkat x itu nomor 2. Hasilnya adalah jadi seperlen A pangkat x. Maka seperlen A ln 4 gitu ya. Baru dikali A pangkat x, 4 pangkat x. Dikurang integral dari 1 ya integral dari konstanta, ya tinggal kita tambahkan x gitu kan. Jadi 1 kali x adalah x plus c gitu. Jadi ini adalah hasilnya dari, atau saya tulis gini, 2 ln x per 3 plus 4 pangkat x per ln 4 gitu ya, min x baru tambahkan dengan suatu konstanta. Ini penyelesaian untuk soal nomor 2. Kemudian soal yang nomor 3, kalau ada 3 pangkat 2x ditambah 5 pangkat x,
per 2 pangkat X. Nah, ini jadi seperti apa? Ini kita jabarkan dulu. 3 pangkat 2X, berarti kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9, berarti 9 pangkat X. Gitu ya. Plus 5 pangkat X per 2X dx. Nah, ini kan dibagi per 2X, berarti boleh dong saya tuliskan seperti ini. Jadi 9 pangkat X per 2X plus 5 pangkat X per 2 pangkat X dx. Gitu kan? Nah, ternyata ini jadi bisa saya seperti ini kan, saya ubah. Gitu kan, sama aja 9 pangkat X per 2 pangkat X itu sama aja kayak 9 per 2 baru dipangkatkan dengan X. Sama aja ya. Ini juga begitu, berlaku untuk yang satunya. Jadi 5 per 2 pangkat X dx. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita integralkan. Berarti ini adalah nilai A-nya. Gitu kan, A pangkat X. Tadi A pangkat X berarti integralnya seperti nomor 2. Seperlen A dikali A pangkat X. Maka hasilnya adalah seperlen A. Ini kan A-nya nih. Saya ganti merah. Oke, ini kan A-nya. Berarti ini jadi seperlen 9 per 2. Gitu ya. A pangkat X. Jadi 9 per 2. 9 per 2 pangkat X. Begitu juga untuk 5 per 2. Ini adalah nilai A-nya. Berarti jadinya sama. Seperlen 5 per 2. Gitu ya. Dikali 5 per 2 pangkat X. Baru ditambahkan dengan C. Seperti itu. Ini jawaban untuk nomor 3. Nah, yang nomor 4, kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka bisa nggak sih kita langsung bagi E pangkat X dibagi 1 gitu, terus ditambah E pangkat X dibagi E pangkat X? Nggak bisa kan, karena yang bawah itu adalah suatu penjumlahan. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus memisalkan. Misalkan U-nya itu adalah 1 ditambah E pangkat X. Jadi kita memisalkan yang bawah. Pangkat bawahnya 1 tambah E pangkat X itu adalah U. Maka kalau U saya turunkan, maka jadinya DU kan. U saya turunkan terhadap U jadinya DU. 1 plus E pangkat X saya turunkan terhadap X, jadinya kalau 1 saya turunkan jadinya 0. E pangkat X saya turunkan terhadap X, ya E pangkat X dx. Gitu ya. Nah, kemudian berarti dx jadinya apa? Dx jadinya du per E pangkat X. Kemudian ini kita ubah. Jadinya E pangkat X kita tuliskan E pangkat X per 1 tambah E pangkat X, tadi sudah kita misalkan jadi ini. Ya kan? Jadinya jadi U. Gitu. Nah, dx-nya saya ubah menjadi apa? Ini, dx-nya saya ubah jadi du per EX. Dx-nya jadi du per E pangkat X. Nah, ini kan ada E pangkat X, yang bawah juga ada E pangkat X kan, maka ini boleh saya coret. Jadinya hasilnya adalah jadi tinggal integral du per U, atau sama dengan integral seper U du gitu ya. Nah, integral seper U du ini bentuknya ternyata sama seperti seper X dx. Gitu kan? Jadi X-nya tinggal kita ganti U. Jadi seper U du itu sama dengan seper X dx. Berarti hasilnya adalah ln X. Jadi yang nomor 3 ya. Rumus teorema nomor 3. Maka ini hasilnya tinggal ln dari U plus C. Baru kita ubah lagi U-nya. U-nya tadi apa? U-nya adalah 1 ditambah E pangkat X. Ditambahkan dengan C. Ini adalah penyelesaian untuk nomor 4 dengan cara memisalkan atau dengan cara substitusi. Untuk lebih lanjutnya nanti substitusi akan saya bahas minggu depan. Jadi untuk menyelesaikan integral kita memisalkan dulu agar bisa menemukan jawabannya gitu ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya mengenai integral trigonometri, eksponensial dan logaritma. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.